Rekan-rekan sekalian, para dokter jantung yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Doni Firman. Kalau tadi kita melihat presentasi Dr. Isman Firdaus yang secara live, maka kita akan mengikuti presentasi dari Dr. Doni Firman ini secara recorded, di mana ini akan menjadi salah satu contoh pada ISIC Digital Experience yang akan kita langsungkan pada bulan November nanti. Nah, untuk ini topik yang akan dibicarakan oleh Dr. Doni Firman adalah Cath Lab in the New Normal, Do and Don'ts. Itu akan dipresentasikan kepada kita dengan cara recorded dan selanjutnya akan dilakukan tanya jawab baru secara live. Untuk itu kami persilahkan Dr. Doni Firman menampilkan presentasinya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sejawat semua, seluruh Indonesia. Pada sore hari ini, saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai kondisi Cath Lab pada keadaan new normal. Kira-kira faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan. Jadi pembicaraan saya ini menyambung pembicaraan dari Dr. Isman, Pak Ketua PP, yang dengan skop yang lebih luas, tapi tentunya saya hanya membahas dengan fokus yang lebih kecil lagi, yaitu apa yang kita harus lakukan atau yang kita perhatikan di ruang kateterisasi pada masa ini. Memang dikatakan adalah the new normal, tapi kita tahu bahwa definisi ini tidaklah jelas apa maksudnya, karena kalau dikatakan kita sudah normal, belum juga, karena pandemi masih berlangsung dan kita lihat bahwa jumlah kasus baru juga masih meningkat. Dan tentunya sebagai seorang insan medis, kita harus sangat berhati-hati dan harus sangat menjaga kondisi yang ada di sekitar kita dan juga termasuk dari diri kita sendiri. Baik, kita masuk ke yang pertama ya, secara pendahuluan bahwa kita tahu bahwa pengaruh COVID terhadap pelayanan kesehatan sangat-sangat besar, ya, dan tentunya dalam skop yang lebih kecil yaitu rumah sakit, dan lebih kecil lagi juga Cath Lab, termasuk terimbas dari efek pandemi COVID yang sudah berjalan sekian bulan di dunia maupun di Indonesia. Dan tentunya memang kewajiban kita untuk memperhatikan keselamatan baik kita sendiri maupun staf kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar kateterisasi Cath Lab yang ada di Indonesia. Kebetulan ini data tahun lalu, kita melihat bahwa data Cath Lab yang ada di seluruh Indonesia ada sekitar hampir 300 Cath Lab yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua, dan kita akui bahwa konsentrasinya masih berkisar di kota-kota besar, dan yang terbesar tentunya adalah masih di daerah Jabodetabek, diikuti oleh Surabaya dan Medan. Dan ironisnya di Papua kita lihat Cath Lab kita baru satu untuk melayani satu atau dua provinsi besar di daerah Papua. Nah, sementara interventional kardiologi sendiri saya kira hanya berkitar dari tidak lebih daripada 220 atau 230 sesuai lagi data Kolegium Perki saat ini. Ini menjadi PR besar buat kita. Tapi kembali lagi ke topik kita mengenai COVID-19 ini, tentunya ini juga menjadi bahan masalah bagi semua teman-teman yang melayani pelayanan kateterisasi jantung di seluruh Indonesia. Tentunya akan banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan. Nah, ini hanya satu slide yang memperlihatkan perkembangan daripada pemahaman kita mengenai COVID-19. Kita ingat pada saat awal-awal kita hanya berkutat pada infeksi, kemudian bahwa SARS-CoV ini kemudian akan menyebabkan terjadinya inflamasi yang berlebihan di beberapa reseptor di dalam tubuh, yang pada saat akhirnya akan mengenai semua organ tubuh, dan biasanya keterlibatan kardiologi pada saat awal-awal hanya kalah apabila si pasien mengalami aritmia atau mengalami gagal jantung yang diduga akibat peradangan otot jantung atau miokarditis. Tapi kita tahu bahwa patofisiologi kemudian berkembang, dan yang beberapa minggu atau sebulan terakhir orang sudah mulai berbicara
mengenai komplikasi aterotrombosis pada pasien-pasien COVID-19. Tentu hal ini menjadikan bahwa kardiologi menjadi lebih terlibat dalam penata laksanaan pasien-pasien dengan COVID-19. Mengenai komplikasi aterotrombosis sendiri bisa terjadi di mana-mana, tapi tentunya bagi seorang kardiologi yang sering bergerak di jantung koroner, pembuluh darah koroner, kita berpikir bahwa ini mungkin ada kaitannya dengan kejadian acute coronary syndrome yang terjadi pada pasien-pasien yang berisiko. Ini adalah suatu bar yang kita lihat adalah kejadian out of hospital cardiac arrest atau kejadian henti jantung yang terjadi di luar hospital. Itu bisa di rumah, bisa di sekitar rumah, bisa di mana saja. Ya. Yang biru ini, bar yang biru memperlihatkan adanya kejadian terjadi pada tahun ini, sedangkan bar yang kuning atau orange memperlihatkan kejadian out of hospital cardiac arrest di Italia tahun lalu. Dan kita melihat secara konsisten dari hari ke hari, ini bulan Februari, bahwa kejadian out of hospital cardiac arrest ternyata 1,5 atau 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini kita masih belum bisa memastikan apakah sebabnya. Beberapa yang dipikirkan adalah ya bisa saja pasien tersebut dengan COVID-19 kemudian mengalami trombosis di pembuluh darah koronernya sehingga mengalami cardiac arrest. Atau bisa saja ini tidak ada kaitannya dengan COVID-19, tetapi lebih diakibatkan oleh pasien-pasien yang berisiko, kemudian mengalami infak miokard, ya angina, tapi mengalami ketakutan untuk sampai ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga semuanya ditahan di rumah. Akibatnya adalah tentunya pada pasien-pasien ACS terutama kejadian cardiac arrest tentunya akan meningkat. Ini juga satu fenomena yang saya kira kita sering bicarakan dalam bulan terakhir ini, di mana terjadinya penurunan angka pasien-pasien STEMI atau pasien-pasien yang dilakukan primary PCI di Amerika Serikat. Sebenarnya ini terjadi di seluruh dunia, nanti data di Indonesia akan saya sampaikan. Di Amerika tercatat bahwa sekitar 38% penurunan daripada primary PCI di seluruh Amerika Serikat sebelum dan pada saat COVID-19 berada. Nah, data nasional kita masih mengumpulkan, tapi ini hanyalah satu gambaran daripada data yang ada di harapan kita. Mulai dari bulan Februari sampai Mei, kita bandingkan 2019 sampai 2020. Yang biru di atas adalah mengenai elektif, yang kita melihat yang biru tua, kita melihat frekuensi atau pasien-pasien yang menjalani percutaneous coronary intervention secara elektif, ya angkanya kita di antara 110 sampai 140. Tapi dengan adanya COVID-19 ya pada Februari, saya kira masih baik, malah sangat baik. Kemudian turun mendadak pada bulan Maret dan pada bulan April, itu juga pada bulan Mei, mana sekitar 13, jadi luar biasa penurunannya. Dan kita harapkan bulan Juni mulai merangkak naik sedikit-sedikit. Tapi yang kita lihat adalah dua garis yang berada di bawah, yang hitam dan yang merah. Nah kita lihat bahwa frekuensi primary PCI di cath lab harapan kita tahun lalu kurang lebih sama, ya sekitar 50 sampai 60 bahkan sampai 70 rata-rata. Dan biasanya Mei agak sedikit menurun, terutama pada akhir-akhir karena kita sudah mulai masuki bulan puasa. Inilah yang terjadi sepanjang tahun kegiatan primary PCI. Tapi apa yang terjadi pada tahun ini, kita lihat pada bulan Februari, ketika pertama kali angka ini sudah mulai turun, ya, kurang lebih hampir sekitar 60%, menjadi semakin turun pada bulan Maret, dan pada bulan April puncak turunnya, ya, jadi dari 70 ke 18, jadi luar biasa turunnya, dan pada bulan Mei sudah mulai naik, walaupun elektifnya berkurang, tapi kita lihat bahwa primary PCI sudah mulai naik, mungkin orang sudah mulai menyadari bahwa pentingnya tindakan-tindakan terutama pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Kita tentu memberikan apresiasi terutama pada teman-teman yang tetap melayani kegiatan emergency di cath lab,
Ini adalah satu contoh saja. Saya kira banyak sekali cath lab yang masih berjalan dan saya sangat sebagai Ketua IKI mengapresiasi teman-teman sekalian. Ini teman-teman yang mengirimkan foto-fotonya dari Jamil Hospital, kita Dr. Sukri ya. Di Jamil beliau men-stop semua elective prosedur sesuai dengan anjuran direktur, tapi selama 3 bulan ini masih menjalani kurang lebih 10 primary PCI. Hasan Sadikin juga ya, hanya primary PCI. Di Wahidin pada bulan April dan Mei masih ada 9 kasus, primary PCI juga cuma 1, jadi berarti sedikit juga yang datang ke Wahidin. Di Sutomo cukup banyak, masih ada 30 primary PCI, hanya elective data saya kira belum ada, tapi yang saya dengar bahwa memang kasusnya jauh-jauh menurun, bahkan di stop mungkin saat terakhir ini. Pada slide ini saya hanya menjelaskan bahwa memang kita mempunyai dilema dalam hal etika sesuai dengan sumpah kita untuk melayani pasien sebaik mungkin, tapi tentunya dalam hal pandemi ini, pada saat pandemi ini kita harus mempertimbangkan banyak hal ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4 tentunya satu hal yang harus tetap kita perhatikan, maximizing benefits. Artinya tentunya bahwa semua tindakan kita, bukan hanya di ruang cath lab ya, tapi di semua tempat, tentu harus kita lakukan dengan standar yang paling tinggi. Kemudian fairness, bahwa semuanya harus sesuai dengan katakanlah PPK yang ada di rumah sakit tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, kita loncat dulu, konsisten. Artinya kita tidak membedakan etnis, tidak membedakan jaminan kesehatan ya, dan lain-lain. Tapi kemudian ada yang nomor 3, proportional. Ini suatu hal yang mungkin sebelumnya tidak banyak kita bicarakan. Tapi kita tahu bahwa permasalahan sekarang yang paling penting adalah begitu banyaknya tenaga kesehatan yang terkena COVID-19. Dan tentunya juga menjadi tanggung jawab kita untuk membalans antara pelayanan terhadap pasien, tapi juga kita mencegah supaya COVID-19 jangan menyebar di antara kita atau bahkan kita bawa pulang, dan terakhir mengenai diri kita sendiri. Ini suatu kewajiban yang sama besarnya dengan 1, 2, dan 4 tadi. Kita lihat bahwa di sini secara umum untuk melayani pasien-pasien yang sampai ke kita hanya membedakan bahwa ada pasien-pasien yang sebelumnya belum pernah mengalami kejadian kardiovaskuler atau pasien-pasien yang sudah mengalami kardiovaskuler. Itu berbeda. Pada pasien-pasien yang di kiri atas tentunya kita lebih banyak ke general prevention, cuci tangan, distancing dan lain-lain. Tapi ekstrim yang sudah kanan bawah kita lihat pada pasien-pasien yang sudah terbukti COVID-19 dan dia sudah mengalami prior CVD, kita tentu lebih aware karena kita akan mengharapkan begitu banyak CV sequelae, kemudian prognosis yang tentunya lebih tidak baik ya, kemudian obat-obatan yang begitu banyaknya dan saling interaksi satu sama lain. Tapi kita lihat di yang tengah-tengah ini adalah satu hal yang pertama kali kita pikirkan atau kita perhatikan. Apakah kita memang sudah siap, mulai daripada APD yang baik artinya tentu sesuai dengan PPK dan sesuai dengan tempat kita bekerja. Kemudian kita juga harus melihat apakah memang banyak pengelompokan atau tidak. Jadi kita saat ini memang menghindari pekerjaan yang banyak orang dalam satu ruangan. Dan jangan lupa kita juga harus melakukan self assessment terhadap exposure. Misalnya apakah pasien yang kita kerjakan ada kecurigaan atau tidak dengan COVID-19 atau tidak. Karena kebanyakan orang kita tahu OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi kita harus wanti-wanti dan harus bekerja sama dengan kuat pada tim COVID yang ada di rumah sakit sejawat masing-masing. Nah, bagaimana di cath lab ya, kita lihat di sini bahwa pengelompokan pertimbangan-pertimbangan itu cath lab itu disamakan dengan teman-teman yang bekerja di IP maupun di ruang operating theater ya, dokter bedah. Ya. Jadi intinya adalah hati-hati ya, minimal sekali staffing terutama pada saat urgent atau emergent case. Nanti kita bahas karena pada saat inilah pasiennya agak sulit kita lakukan screening karena kita bekerja dengan waktu. Ya. Kemudian sedapat mungkin kita bekerja sama dengan kepala instalasi
untuk melakukan atau memilah-milah pasien-pasien, terutama pasien-pasien elektif yang mungkin tidak perlu atau belum perlu kita kerjakan dengan cepat. Nah, nomor 3 yang paling berat sebenarnya, ya dikatakan bahwa kita sebenarnya harus menyediakan satu cath lab atau satu OK kalau dia dokter bedah yang mempunyai negative pressure. Dan ini mungkin tidak mudah karena yang saya tahu bahwa negative pressure hanya disyaratkan pada cath lab yang hybrid. Dengan cath lab yang normal saja tidak disyaratkan negative pressure. Dan kebetulan kita berkomunikasi juga dengan teman-teman di ASEAN, bahkan di Asia, bahkan di Amerika, ternyata sangat-sangat sedikit cath lab yang dilengkapi dengan tekanan negatif. Ya, dan ini adalah yang terakhir adalah consider fibrinolysis pada pasien-pasien yang STEMI. Ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa secara garis besar kita harus mengelompokkan pasien-pasien selama pandemi ini, terutama pasien-pasien yang menjalani tindakan intervensi koroner perkutan. Kita bisa menggolongkan, artinya pada pasien-pasien yang pertama adalah yang emergent, yang artinya mau tidak mau kita tidak bisa menunda, misalnya pada pasien STEMI atau pasien non-STEMI ACS yang very high risk atau high risk, cardiogenic shock tentunya, atau pasien-pasien dengan membutuhkan mechanical circulatory support, ya, ini pada cardiogenic shock terutama. Ada juga pasien-pasien yang kita anggap urgent, bisa kita lakukan tidak saat itu, tapi juga jangan terlalu berlama-lama. Misalnya pada pasien-pasien non-STEMI ACS yang intermediate risk, unstable angina, left mid, dan lain-lain yang bisa kita lihat pada slide saya ini. Ada juga pasien-pasien yang mungkin prioritasnya lebih rendah, artinya kita bisa tunda, tapi jangan lebih dari 3 bulan. Misalnya pasien-pasien dengan stable CAD, tapi dia mempunyai NIH kelas 3 ya. Jadi ini kita coba tahan dengan obat-obatan saja, tapi kita akan mencoba menjadwalkan dalam 3 bulan. Ya. Udah state PCI, ya, non-AIRA, pada pasien-pasien yang STEMI, artinya pasien-pasien yang koroner pada non-culprit lesion, ya. Pasien proximal LAD PCI karena dianggap ini berisiko, dan pasien dengan LVAD. Ya. Bagaimana dengan pasien-pasien yang sangat stabil seperti pasien CTO, atau pasien dengan angina stabil tapi kelas 2, ini kita dianggap bisa postpone lebih dari 3 bulan. Jadi kita tidak usah terlalu terburu-buru pada pasien yang demikian. Nah, kalau memang kita dianggap new normal, artinya kalau memang sudah, terutama dari pihak manajemen sudah meminta supaya kita pelan-pelan, biasanya sih pelan-pelan untuk menaikkan case, kita harus tahu bahwa kalaupun kita menambah case, kita harus menambah jumlah dengan protokol yang ketat. Apa itu protokol yang ketat? Itu protokol yang harus disepakati oleh kita sebagai operator, sebagai komite medik mungkin, dan juga sebagai dengan petugas PPI yang ada di rumah sakit sejawat sekalian. Ya. Dan juga sama, ya, dengan kalaupun dengan elektif akan kita coba mulai, ya, mulailah dengan protokol yang sangat-sangat ketat, terutama dalam APD kita yang pertama, dan juga dalam hal bagaimana men-screening pasien itu supaya juga kita aman dalam mengerjakan pasien tersebut. Ya. Seperti yang tadi, yang berikutnya adalah mengelompokkan tindakan elektif dan emergency, dan juga ini mengurangi jumlah, ya, berulang-ulang mengurangi jumlah orang yang ada di ruang tindakan. Ini mungkin terutama pada rumah sakit pendidikan atau teaching hospital, di mana pada cath lab biasanya kita punya operator, punya co-operator, punya fellow, punya PPDS, punya mahasiswa, punya teknisi, dan punya orang yang sedang belajar, perawat, baik perawat maupun teknisi. Ini suatu hal yang harus kita waspadai, dan bagaimanapun pada saat ini kita harus mengurangi jumlah atau sesedikit mungkin tanpa mengurangi patient safety yang ada di lab sejawat masing-masing. Ya. Nah, ini adalah APD. Jangan lupa harus sepakati bagaimana APD. Tentunya kita mengendaki APD yang paling level tinggi, terutama pada pasien-pasien yang emergency atau pasien-pasien yang katakanlah PDP atau pasien-pasien yang terbukti dengan COVID-19. Jangan sekali-kali kita menurunkan standar pemakaian APD di cath lab kita. Ya. Nah, ini screening status risiko pasien, biasanya di depan kita sudah men-screening pasien. Biasanya kalau di Indonesia namanya forum epidemiologi, ya, walaupun dengan segala kelemahannya, tapi minimal itu adalah suatu hal yang bisa untuk men-screening awal. Apakah suatu pasien kita bisa mencurigai atau tidak ke arah COVID-19. Nah, kalau kita lihat pada slide di sini, kita tahu bahwa
pandemi ini juga berpengaruh pada semuanya dan termasuk pada jejaring kita, termasuk perilaku atau tata laksananya pasien-pasien yang datang, terutama pasien-pasien yang datang dengan STEMI. Kalau memang pasien yang sudah diketahui COVID-19 sebelumnya, dan ini saya yakin jarang sekali, tetap kita harus tempatkan di ward atau ICU yang memang sudah dedicated untuk pasien dengan COVID-19. Tapi apabila pasien katakanlah belum diketahui dan lain-lain dan datang dengan cardiovascular emergency dan datang dengan STEMI atau very high risk STEMI, mau tidak mau kita harus mengerjakan di ruang kateterisasi. Ya. Ruang kateterisasi yang mana? Secara asosiasi kita menganjurkan ruang kateterisasi yang memang dedicated untuk pasien-pasien yang emergency. Nantinya kita anggap bahwa semua pasien emergency itu kita suspek bahwa dia juga COVID-19. Jadi intinya jangan dicampur dengan pasien elektif atau pasien yang biasa pada hari itu atau keesokan harinya. Ya. Kalau pasien yang selain non-STEMI bagaimana? Mungkin kita taruh di chest pain unit dan hanya kalau diperlukan sekali pasien bisa masuk ke cath lab. Apabila kita sudah mengerjakan pasien ini atau dilakukan PCI, kita wajib melakukan testing SARS-CoV, ya. Gunanya hanya supaya untuk tata laksana pasien atau perawatan si pasien, di mana pasien akan dirawat, apakah di ruang ruang yang COVID-19 atau yang bukan COVID-19. Karena kita tahu bahwa kita tidak ingin mencampurkan satu pasien yang COVID-19 dengan pasien yang lain. Ini akan menimbulkan kegaduhan nantinya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa untuk tata laksana, terutama dalam sistem ambulansi dan sistem jaring, kita juga harus memikirkan banyak hal. Ya, kalau pasien-pasien itu datang dengan rumah sakit dengan pelayanan kateterisasi yang baik, ya, ini 24/7 maksudnya adalah kita pada saat awal-awal semuanya di fibrinolysis, tapi dengan perbaikan screening dan lain-lain, mungkin kita tahu bahwa beberapa rumah sakit termasuk mungkin di harapan kita atau rumah sakit besar tempat sejawat sudah rutin mengerjakan primary care pada saat ini. Tapi memang kita harus melakukan screening awal sebelumnya untuk meyakinkannya. Pada tempat-tempat yang tanpa pelayanan laboratorium kateterisasi, nah ini kita dipikirkan untuk merujuk ke tempat yang punya isolated cath lab tersebut, ya, dengan catatan bahwa mungkin ada tambahan waktu sekitar 60 menit, ya, untuk melakukan screening atau melakukan segala hal yang mungkin bersifat keterlambatan sedikit. Ya. Kalau ini tidak bisa, maka mau tidak mau pasiennya akan dilakukan fibrinolysis. Ya. Dan ini yang kedua, kita lihat setiap pasien STEMI sebaiknya ditata laksana dengan dugaan positif COVID-19. Ini waspadaan terutama untuk keselamatan kita dan perawat kita. Ya. Bagaimana dengan non-STEMI? Ya, yang merah ini adalah risiko sangat tinggi. Kita tahu risiko sangat tinggi, mau tidak mau kita harus mengikuti protokol seperti STEMI. Sedangkan yang risiko tinggi, ya, kita masih punya waktu untuk melakukan tes SARS-CoV di sini, dan kita masih dalam 24 jam kita masih bisa melakukan tindakan. Bagaimana dengan risiko menengah? Risiko menengah dalam kebiasaan kita kan kita bisa melakukan dalam 72 jam, ya. Tapi dalam kasus seperti ini, ya, kita mungkin tidaklah begitu agresif, ya. Kita stabilkan dulu, tetap kita melakukan tes SARS-CoV, ya, dan kita akan screening lagi, melakukan stratifikasi dengan tes non-invasif. Kalau risiko rendah, tentunya kita tidak urge pada si pasien untuk dilakukan tindakan agresif. Ya. Pergi sendiri, ya, Dr. Isman dan kebetulan saya juga diajak bersama-sama kita menyusun buku pada bulan Maret mengenai protokol tata laksana COVID-19, bukannya kardiologi, tapi juga teman-teman di bidang ilmu lain, paru, penyakit dalam, anestesi, dan anak. Tapi ini kita buat bulan Maret, ya, tentunya sudah sangat berbeda situasinya bulan Maret dengan bulan sekarang, di mana kita sedikit sudah memahami dan APD kita juga lebih baik sedikit, dan tentunya ini saya kira perlu direvisi, ya, Pak Isman nantinya. Nah, ini adalah satu contoh revisi yang kita lakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tentunya ini tidaklah harus dicontoh dengan di semua tempat karena tentunya fasilitas dan karakteristik yang sangat-sangat berbeda, ya, dan juga tata laksana screening pasien yang juga akan berbeda. Mungkin di tempat sejawat dalam hal screening pasien malah mungkin lebih baik dari kami, ya. Nah, semua kasus sebenarnya kita harus mengisi formulir epidemiologi karena ini adalah persyaratan dari Kementerian Kesehatan.
mana pasien akan dibagi jadi OTG, non-ODP, PDP, dan COVID-19. Di HARKIT pasien elektif kita masih termasuk konservatif, di mana pasien ODP, PDP, dan COVID-19 kita akan tunda, kita akan berkoordinasi dengan tim COVID, kemudian pasien akan dirujuk ke fasilitas atau rumah sakit rujukan. Apabila pasien elektif dikategorikan sebagai OTG atau bahkan non, tetap saja kebetulan kami mempunyai PCR kit sendiri baru, maksudnya baru berjalan walaupun kitnya udah lama ya, dan sehingga pasien bisa yang akan menjalani kateterisasi secara elektif maupun pasien bedah, kita bisa melakukan PCR pada semua pasien sehingga kita bisa dengan tenang melakukan tindakan. Tapi sekali lagi yang saya katakan adalah pada kasus STEMI ini menjadi sulit, ya, jadi sulit. Di mana seperti biasa ya kita melakukan penyelidikan epidemiologi di garis depan. Nanti kita akan membagi biasanya kalau di HARKIT kita kalau memang terbukti COVID positif atau memang riwayat COVID positif sebelumnya, kita tidak mendorong si pasien untuk dilakukan tindakan. Pasien cenderung kita lakukan fibrinolitik, hanya kita dorong ke ruang kateterisasi apabila gagal, tentunya dengan mempertimbangkan risk dan benefitnya. Dan kemudian pasien akan dirawat di ruang isolasi. Nah, bagaimana pasien yang OTG, non ODP atau PDP? Nah, di sini kami bersepakat bahwa semuanya dilakukan di ruang cath lab. Jadi primary PCR harus tetap berjalan pada pasien-pasien seperti ini. Ya, tapi dengan catatan bahwa kita sepakat bahwa APD level 3 harus dilakukan, harus dipakai pada semua operator, semua perawat yang ada dalam ruangan kateterisasi yang isolated tersebut. Semuanya sebelumnya sempat di rapid test, tapi bukan untuk menentukan apakah pasien di primary atau tidak, tapi lebih menentukan setelah di primary pasien akan didorong kemana atau dirawat di mana. Pada saat ini kami masih berpendapat apabila rapid test negatif maka pasien dapat di ruang rawat GBC biasa, kalau positif baru kita rawat di ruang isolasi. Tentunya ini juga tidak ideal ya, karena bisa saja ada false negatif atau false positif, tapi minimal ini yang bisa kita lakukan karena kita masih terkendala dengan alat PCR test yang bisa secara cepat. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang harus dilakukan di cath lab selama ini, ya, tapi pada pasien-pasien yang bukan STEMI di sini, ya. Di sini tetap ada penyelidikan epidemiologi forum yang harus kita isi. Nah, tapi sebelumnya menjadi catatan adalah pasien-pasien yang katakanlah memerlukan TPM atau pasien-pasien yang memerlukan evakuasi dari tamponetnya, kita akan bertanya dulu, terutama pada dokter yang berada di emergency, apakah tindakan ini bisa tidak kita lakukan di ruang emergency saja. Contohnya adalah pasien yang tamponnya ada, mungkin dengan bantuan echo kita bisa mengerjakan di bawah. Tapi kalau memang dikatakan bahwa tidak sanggup atau memang harus di ruang kateterisasi, mau tidak mau pasien akan dorong kurang lebih sama seperti yang STEMI tadi, bahwa pasien tetap di rapid dan kita tetap melakukan tindakan-tindakan di ruang kateterisasi dan kita akan mengelompokkan perawatan sesuai dengan hasil rapid test yang ada pada pasien tersebut. Ya, pada skenario ini malah pasien COVID tetap kita lakukan tindakan di cath lab karena bagaimanapun kita tidak punya alternatif. Kalau STEMI kita bisa prioritis kan, tapi pada pasien-pasien yang TPM atau tamponel itu kita tidak punya alternatif yang lain. Nah, ini beberapa slide saya hanya mengingatkan mengenai masalah desinfeksi. Ini terutama pada cath lab yang isolated ya, atau mungkin cath lab yang biasa kalau teman-teman tidak punya lebih dari satu cath lab. Tolong hal-hal ini sangat diperhatikan. Biasanya kita tidak begitu banyak memfokus pada hal ini karena kita menyerahkan kepada perawat, pada petugas kebersihan, pada PPI. Ya. Tapi setidak-tidaknya mulai sekarang kita harus tahu lah, kita harus juga memantau karena kalau ada apa-apa kan itu yang menjadi korban adalah kita sendiri. Ya, kebetulan saya dapat slide ini dari Philip karena memang kebetulan saja bahwa Philip mempunyai slide seperti ini ya. Tapi ini prosesnya kurang lebih secara garis besar itu sama saja, mulai dari atas sampai ke bawah, itu saja. Dari atas, mulai dari ceiling, kalau Anda memang pakai ceiling, suspension, ya, dan railsnya, kemudian turun ke bawah, ke monitor, kemudian turun lagi ke arm stand, ke detector dan chip housingnya, kemudian ke meja, ya, dan ke rails, ya, yang didorong-dorong tersebut, dan table base, dan terakhir pada
foot switch. Jadi itu urutan. Jadi jangan terbalik dari bawah ke atas. Kita harus mengingatkan yang membersihkan ini bahwa harus dari atas ke bawah. Ya, sebenarnya dari atas ke bawah ini bukan hal yang baru sebenarnya, hal yang sebenarnya harus dilakukan ya. Tapi kadang-kadang mungkin suka terlupa. Dan hal yang berbeda ya sebelum COVID dan sekarang pada saat COVID adalah petugas pembersihannya jangan lupa tentu diberikan APD level 3. Ya, itu harus diberikan APD level 3, jangan sampai dia bekerja dengan APD yang kurang dari level 3, nanti malah dia yang kena dan kita juga yang menjadi repot nantinya. Dan kasihan ya. Nah, 2 slide terakhir saya ingin menyoroti lebih kepada mungkin hal-hal yang juga tidak terperhatikan dari kita sebagai seorang kardiologi, tapi ini menjadi isu yang ternyata cukup penting. Di mana kecemasan, kemudian ketidakpercayaan diri, dan terakhir malah menimbulkan gangguan-gangguan jiwa terjadi bukan hanya kepada pasien, tapi juga kepada semuanya. Dan ini disoroti juga mengenai tenaga medis, ya, tenaga paramedis, dan semua yang bergerak di rumah sakit. Ditakutkan juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih, karena kita bergerak sehari-hari dengan risiko terjadinya penularan. Beberapa laporan sudah menyebutkan bahwa terjadi gangguan atau mental breakdown pada petugas-petugas medis maupun paramedis yang bekerja di daerah yang melayani COVID-19. Jadi kita harus memperhatikan diri kita sendiri dan juga teman-teman di sekitar kita. Kalau ada perubahan perilaku dan lain-lain, kita harus menganggap, mungkin kita tidak ahli dalam hal ini, tapi kita bisa berkonsultasi. Ya, ini adalah konsultasi centers yang ada di Indonesia yang ditawarkan. Yang pertama adalah teman-teman dari psikolog, ya, mempunyai psychological services for mental health, ya, itu namanya Sejiwa. Bisa dikontak, itu National COVID Hotline Number 119, nanti kita minta itu disambungkan ke ini Sejiwa ini. Kemudian teman-teman psikiatri juga membuat hotline, tapi lebih kepada website. Selama yang saya tahu bahwa dia membuat website, tapi bisa dikontak kalau saya tidak salah untuk mengeluhkan kalau ada masalah-masalah kejiwaan. Ya, sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa pandemi ini menyebabkan perubahan, menyebabkan gangguan-gangguan di semua lini. Tentunya kateterisasi jantung juga termasuk dalam hal ini. Ya. Dan tentunya kita harus hati-hati, terutama dalam semua hal-hal yang kita harus lakukan untuk mengurangi risiko penularan terhadap pasien dan karyawan rumah sakit. Screening pasien harus dilakukan, ya, mulai dari sederhana forum epidemiologi tadi sampai yang paling canggih, ya, PCR, dan mungkin PCR yang cepat, ya, 45 menit sudah ada sekarang. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit yang ada, tapi tetap kita harus berbuat sesuai yang keamanan yang paling tinggi, terutama untuk melindungi kita sendiri. Ya, pelaku terhadap pasien emergency tetap sesuai protokol, tapi tetap kita memperlakukan protokol yang sangat-sangat ketat. Ya. Kita tahu bahwa ada beberapa keterlambatan yang mungkin terjadi, terutama pada pasien-pasien yang emergency, tapi pada situasi yang seperti ini kita harus menerima, pasien harus menerima, dan keluarga pasien harus menerima. Kemudian kita berdoa semoga masalah ini tidak berlama-lama dan kita dapat bekerja seperti sedia kala. Saya kira ini slide saya terakhir. Terima kasih. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.